Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Fajrin, Ferry Aryansyah, Janura Madina, Mutiara Zahra, dan Nita Aziza. Di sini kami dari kelompok 10. Kami akan menjelaskan tentang bab pernikahan. Tema kami yaitu menuju pernikahan yang sah. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan hukum nikah. Yang kedua, meminang atau khitbah. Yang ketiga, mahram. Yang keempat, kufu atau setingkat. Yang kelima, wali dan saksi. Yang keenam, mahar. Dan yang ketujuh, walimah. Pengertian nikah. Dari pengertian menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Hukum nikah. 1. Mubah merupakan hukum asal nikah. 2. Sunnah bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya. 3. Wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan zina. 4. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. 5. Bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. Rukun nikah ada 3. 1. Sigat akad, yaitu perkataan dari pihak wali perempuan seperti kata wali, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama titik-titik. Kemudian dijawab mempelai laki-laki, saya terima nikahnya titik-titik. Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tajwid atau terjemahan keduanya. 2. Wali si perempuan. Dalam sabda Nabi SAW, barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahan batal. Riwayat 4 ahli hadis kecuali Nasyai. Adapun hadis lainnya, janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. 3. 2 orang saksi. Disyaratkan bagi sahnya pernikahan agar diakadnya oleh wali dari mempelai wanita. Akad tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi yang muslim berdasarkan sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwali wa syahida adli, yang artinya tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Meminang atau khitbah. Pengertian meminang. Secara istilah, meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seseorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Hukum melihat orang yang akan dipinang. Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan kepada hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak. Jadi sekiranya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan supaya bisa mengetahui sifat-sifat perempuan yang akan dipinangnya. Pengertian mahram. Istilah mahram yaitu orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan. Mahram itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Keduanya dibedakan berdasarkan sebab tidak boleh dinikahinya. Jenis-jenis mahram. Yang pertama, mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Mahram mu'abbad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karena nasab, 2 karena ikatan perkawinan, dan karena persusuan. Karena nasab atau keturunan itu seperti ibu yang termaksud. Ibu di sini meliputi karena ibu kandung dari ayahnya
dan neneknya. Kedua, anak perempuan. Yang termaksud anak perempuan di sini meliputi anak perempuannya, cucu pertama perempuannya, dan terus ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan seibu, sebapak, atau seibu saja. Lalu, yang keempat, saudara dari bapak. Yang kelima, saudara dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Lalu, di sini ada karena persusuan. Yang pertama itu, ibu yang menyusuinya tidak boleh dinikahi. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Lalu yang ketiga, karena perkawinan. Di sini yang tidak boleh dinikahi yaitu ibu istri atau mertua, anak tiri apabila sudah campur dengan ibunya. Yang ketiga, istri anak atau bisa disebut menantu. Yang keempat, istri bapak atau ibu tiri. Jenis mahram yang selanjutnya yaitu mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad adalah orang yang dilarang dinikahi sementara karena kondisi tertentu. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu ada 7, yaitu yang pertama, saudara perempuan dari istri atau biasa yang kita sebut ipar. Yang kedua, bibi dari jalur ayah ataupun ibu. Yang ketiga, istri yang telah bersuami. Yang keempat, istri yang kafir yang belum masuk Islam. Yang kelima, wanita yang telah ditalak 3. Yang keenam, wanita pezina sampai ia bertaubat. Yang ketujuh, wanita yang sedang ihram sampai ia tahallul. Pembahasan selanjutnya adalah kufu. Secara bahasa, kufu diambil dari istilah Arab yaitu kafa'ah yang artinya sepadan atau setara. Jadi sekufu dalam hal pernikahan adalah kesepadanan atau kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari berbagai aspek. Setingkat dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada 5 sifat, yaitu menurut tingkat kedua ibu bapak. Bisa dikatakan sekufu apabila telah sepadan dalam berbagai hal berikut. Yang pertama, agama. Yang kedua, merdeka atau hamba. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, kekayaan. Dan yang kelima, kesejahteraan. Kufu ini menjadi syarat bagi pernikahan, tetapi jika tidak dengan keriduan masing-masing, yang lain boleh memfasahkan pernikahan itu dengan alasan tidak sekufu. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti bukan Islam atau kesempurnaannya. Misalnya orang yang baik atau taat tidak sederajat dengan orang yang jahat atau yang tidak taat. Pembahasan kufu dalam pernikahan juga dapat ditemukan dalam ayat Al-Quran. Contohnya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan di ayat lain juga terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 3. Dalam ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa pasangan hidup kita adalah cerminan dari diri kita sendiri, yaitu orang yang baik akan mendapatkan yang baik dan juga orang yang buruk akan mendapatkan yang buruk juga. Pada slide selanjutnya yaitu membahas wali nikah dan saksi nikah. Pengertian wali nikah yaitu kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-wali dengan bentuk jama' aulia yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum atau agama adat diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu melakukan akad nikah dengan pengantin pria. Adapun syarat-syarat wali, yang pertama muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Yang kedua, sudah dewasa atau balik dan berakal sehat. Dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Yang ketiga, laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Yang keempat, orang yang merdeka.
Yang kelima, adil atau orang fasik tidak sah menjadi wali. Yang keenam, tidak sedang melakukan ihram. Adapun macam-macam wali dan nikah, yang pertama ada wali nasab. Wali nasab adalah orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Quran tidak membicarakan sama. Jumhur ulama membaginya menjadi dua kelompok. Yang pertama, wali dekat atau wali qorib, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah, pindah kepada kakeknya. Yang kedua, wali jauh atau wali ab'ad, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Yang kedua yaitu wali hakim. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Adapun saksi nikah, pengertian saksi nikah menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri. Ia terlihat dan ia alami sendiri dengan menyebutnya alasan dari pengetahuannya itu. Adapun syarat-syarat saksi, yang pertama, dua saksi itu harus muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mendengar dan memahami ucapan ijab qabul. Yang kelima, laki-laki. Keenam, merdeka. Ketujuh, orang yang adil. Kedelapan, dia harus melihat. Selanjutnya, apa sih pengertian mahar? Mahar secara bahasa itu mas kawin. Dalam kompilasi hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti membaca Al-Quran. Lalu, apa sih hukum membayar mahar? Hukum membayar mahar itu adalah wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan karena termasuk syarat nikah. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 yang artinya bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian hibah atau tanda cinta. Selanjutnya ukuran mahar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kesederhanaan dalam menentukan mahar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam mahar. Jenis mahar itu ada dua, yaitu yang pertama ada mahar musamma. Mahar musamma yaitu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung. Yang kedua ada mahar misil. Mahar misil yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Untuk mengukur mahar misil, seorang wanita dapat dilihat dahulu mahar saudara perempuan seibu sebapak, lalu saudara perempuan seayah, lalu anak perempuan saudara lelaki, lalu bibi dari pihak ayahnya, dan seterusnya. Arti misil adalah sama. Apabila mahar saudara perempuan seayah seibu dahulu waktu nikah mahar 50 gram emas, maka mahar misil perempuan yang nikah juga sama 50 gram emas. Selanjutnya ada cara membayar mahar. Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan atau halan dan dapat juga dengan cara dihutang atau muajjalan. Apabila kontan, maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran mahar itu dihutang, maka yang pertama, wajib dibayar seluruhnya apabila sudah dicampuri atau salah satu dari keduanya meninggal. Yang kedua, wajib dibayar separuh apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum dicampuri. Demikian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.